Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya semua? Insyaallah selalu sehat ya. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat di kondisi ini. Nah, karena masih ada 4 orang, disilahkan ya yang belum gabung sambil kita tunggu. Jadi 4 orang ini sudah Ustaz absensi. Oke, ada Zuhri ya, Zuhri. Oke. Oke. Berikutnya kita lanjut materi ya, penjelasan. Kalau kemarin Ustadz udah jelaskan terkait kromosom ya. Kromosom sudah Ustadz jelaskan ya. Apa itu nukleosom, apa itu histon, oke. Bentuk kromosom ya, metasentrik. Ini metasentrik, oke. Submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Kemudian ada jumlah kromosom ya, kromosom manusia. Oke, manusia. Ini dia. Oke, kromosom. Nah, ada tipe-tipe kromosom. Ada autosom, itu kromosom tubuh. Gonosom, itu kromosom kelamin. Ini dia. Oke, sedikit Ustadz review ya, penjelasan terkait kromosom dahulu. Nah, kromosom itu kan tempatnya DNA dan gen. Jadi tempat tertentu gen disebutlah dia lokus. Nah, kromosom kita berpasangan 2N kan, diploid. Nah, pasangan kromosom kita tadi itulah disebut sebagai kromosom homolog. Sama dia, namun sebagai pasangannya makanya dikatakan pasangan kromosom homolog. Nah, karena dia berpasangan, maka seolah-olah dia seperti memiliki 4 lengan. Padahal sebenarnya itu sepasang kalau yang seperti ini ya. Nah, bagian tengah disebut sentromer, oke. Yang menebal ini disebut kromatid. Kalau dia belum menebal namanya kromatin. Ini dia, benang tipis kromatin, menebal dia jadi kromatid. Setelah dimana di situ terdapat kumpulan nukleosom. Nah, nukleosom itu terdiri atas DNA dan protein histon. Ini protein histon yang bulat, oke. Nah, bentuk kromosom ini ada metasentrik, sentromernya tepat di tengah membagi 2. Ada submetasentrik, sentromernya ada salah satu yang sedikit lebih panjang ya, yang lain sedang ya, nggak terlalu pendek. Akrosentrik, yang lain panjang, yang satu pendek, itu akrosentrik. Dan telosentrik itu yang paling sentromernya letak di ujung. Seperti ini sentromernya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya bentuk kromosom ini pergerakan sentromernya. Kalau sentromernya di tengah namanya metasentrik. Kalau dia bergeser ke salah satu ujung namanya submetasentrik. Mulai sedikit lagi mendekat ke ujung namanya akrosentrik, baru yang paling ujung namanya telosentrik. Jadi lebih kepada pergeseran letak dari sentromer. Kromosom manusia. Nah, kromosom itu yang bersifat somatis atau sel tubuh itu 2N ya, 2 set kromosom diploid ya. Baik itu jantan maupun betina ya. Jadi contoh misalnya di sini ada gorila nih. Gorila ada 48 kromosomnya. Jadi 48 ya, pada sel tubuhnya terdapat 48 kromosom ya. Dalam arti bagaimana contoh manusia. Manusia itu punya sel somatik atau sel tubuh 46 kromosom. Dalam arti memiliki kromosom sebanyak 23 pasang ya. Jadi berdasarkan itu tipe kromosom nanti dibagi 2, autosom dan gonosom. Autosom itu sel tubuh, gonosom sel kelamin. Sel tubuhnya ini dia. Berarti tadi kan 23 ya. Jadi 22 pasang atau 22 AA itu sama dengan 22 pasang, itu sel tubuh. Kalau dibuat tunggal dia 44A, karena 2 kali 22 itu sama dengan 44. 44A atau 22AA. Itu berarti A itu dari singkatan autosom. Nah, sedangkan satu pasang lagi adalah gonosom atau sel kelamin. Makanya dia
44A ditambah XY. XY itu pria atau laki-laki atau jantan. XX itu wanita atau betina, ya. Nah, jadi kalau dia rumusnya adalah yang tunggal, maka 44A tambah XX atau XY, tergantung jenis kelaminnya. Kalau dia laki-laki XY, kalau XX dia perempuan. Tapi kalau dia adalah pasangan, maka penulisannya adalah 22AA, ya, A-nya 2, 22AA ditambah X atau 22AA ditambah atau XY, ya. Demikian. Nah, baru itu ada DNA, ini DNA, ingat ya, DNA punya dia, ini dia double helix, ada adenin, ada timin, ini purin, ada pirimidin. Di mana adenin dan timin itu berikatan, sitosin dan guanin berikatan. Adenin dan timin ini namanya rantai hidrogen. Nah, kalau dia adenin dan timin, jumlah rantai hidrogennya 2. Kalau sitosin dan guanin, rantai hidrogennya 3. Jadi adenin timin 2, sitosin dan guanin itu 3. Nah, itu namanya ikatan hidrogen. Jadi kalau nanti dalam proses penggadaan DNA yang kemarin Ustaz jelaskan, yang diputus itu yang ini, ikatan hidrogennya. Ya. Ini dia. Ini rantai kimianya. Sitosin dan timin itu pirimidin, adenin guanin itu purin. Jadi purin berpasangan dengan pirimidin. Adenin berpasangan dengan timin, sitosin, guanin berpasangan dengan sitosin. Jadi purin, pirimidin. Adenin, timin, guanin, sitosin. Demikian ya. Nah, oke, ini fungsi DNA sudah Ustaz jelaskan. Nah, berikutnya replikasi DNA. Nah, jadi DNA itu punya ujung 5 dan ujung 3. Dari mana asalnya? Lihat, ini ada segi 5 di mana yang mengikat hidrogen, mengikat basa nitrogen, ini basa nitrogen namanya adenin. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 itu fosfatnya. 3-nya itu pertemuan lanjutan ke rantai berikutnya. Makanya disebut rantai 5-3. 5 itu fosfatnya, sedangkan 3 itu ke fosfat ke rantai berikutnya. Nah, oke. Jadi posisi nomor 1 harus tetap mengikat basa nitrogen. Pergerakannya searah jarum jam. Nah, sedangkan kalau yang sebaliknya rantai 35 terbalik posisi pentosanya, gula pentosanya, makanya penta itu kan artinya 5, ini dia. Terbalik, satunya tetap di sini mengikat basa nitrogen searah jarum jam 2, 3. Nah, 3 itu mengikat OH, sedangkan 5 yang ini mengikat fosfat dan seterusnya. Oke, itu dia. Makanya ada ujung 5 ke 3 dan ujung 3 ke 5. Itu dia berlawanan. Ini dia yang kemarin Ustaz jelaskan. Nah, teorinya replikasi DNA ada konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Konservatif ini 2 kan, dicetak langsung jadi 2. Kalau semi konservatif ini 2 nih, dipisah dia jadi 2, baru masing-masing mengganda. Jadi bedanya sama konservatif itu langsung 2-2 dicetak. Kalau yang semi konservatif itu dipisah dulu, baru saling mengganda lah yang lain. Yang lain saling melengkapi. Sedangkan dispersif, kalau yang rantai aslinya tadi nanti terpotong-potong, baru potongan tadi yang hitam ini akan melengkapi pasangannya. Demikian ya untuk teori dispersif. Secara umum sampai sekarang yang lebih diakuin adalah teori semi konservatif. Oke, berikutnya sintesis protein. Nah, ini biasanya sering muncul di soal ya. Jadi perhatikan baik-baik terkait sintesis protein tadi. Nah, sintesis protein tadi kan sebenarnya melibatkan gen. Gen terdapat di DNA. Maka DNA ini perlu mencetak RNA dulu. Makanya tahapnya dia transkripsi. Jadi DNA itu mencetak mRNA nanti. Prosesnya disebut transkripsi. Nah, baru RNA nanti menuju sitoplasma untuk membentuk asam amino. Pembacaan mRNA menjadi asam amino disebut translasi. Baru nanti membentuk rantai asam amino atau polipeptida, barulah dia terakhir terbentuk protein. Nah, ini kemarin perbedaan dari RNA ya. Nah, RNA ini dia letaknya di nukleus plastida mitokondria. Petanya itu kalau DNA dia double helix, kalau RNA dia tunggal.
Kadarnya kalau DNA dia tetap, kalau RNA dia tidak tetap. Fungsinya faktor keturunan, sintesis RNA. Sedangkan RA atau RNA berperan dalam proses sintesis protein. Basa nitrogennya kalau purin DNA adenin guanin, pirimidinnya timin sitosin. Sedangkan kalau RNA pirimidinnya itu adalah urasil dan sitosin. Jadi RNA itu tidak ada timin. Jadi adenin berpasangan dengan urasil, A dengan U, itulah dia RNA. Sedangkan gula pentosanya kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Oke, ini diingat, dihafal, dicatat baik-baik karena biasa muncul dalam bentuk soal. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke mekanisme sintesis protein. Nah, jadi sintesis protein itu sebenarnya tujuannya adalah membentuk asam amino kompleks, ya. Nah, nanti melibatkan ini dia mRNA, tRNA sebagai pelaksana, ATP sebagai sumber energi, dan enzim RNA polimerase. Oke, nah yang pertama kita buat adalah proses transkripsi, ya. Apa tadi? Proses transkripsi, ya, proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini coba lihat, ini dia, adalah proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. mRNA bahasa Indonesianya itu RNA duta, penyampai pesan, ya. RNA duta atau penyampai pesan, atau M-nya itu sebenarnya messenger RNA. Nah, terjadi di dalam nukleus. Jadi tahapannya adalah basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam bentuk basa nitrogen RNA. Contoh misalnya ini dia DNA sense, ya. Sense itu akan menjadi template dari mRNA. Oke, contoh ACG, A berpasangan dengan, kalau DNA kan T, namun karena dia mRNA, maka A berpasangan dengan U. C dengan G, G dengan C, timin. Berpasangan karena adenin ada di mRNA, maka A tetap ada. Adenin berpasangan seharusnya sama timin kalau DNA kan, namun karena mRNA berpasangan dengan U. Demikian seterusnya, maka diperolehlah rantai mRNA, ini dia. Nah, baru rantai mRNA ini nanti akan dibawa, ya, terbagi menjadi 3 tahap. Ya, ada inisiasi, ada elongasi, dan terminasi. Inisiasi itu awal mula, ya, proses dibentuknya mRNA. Elongasi pemanjangan, ya, pembentukan RNA. Terminasi proses pengakhiran, bahwasannya selesailah sintesis protein. Nah, setelah transkripsi, maka mRNA dalam nukleus tadi akan dibawa menuju sitoplasma atau keluar inti sel untuk bereaksi atau menuju ke ribosom untuk melakukan sintesis protein. Nah, jadi sebenarnya translasi itu adalah penerjemahan kode mRNA tadi yang dibawa keluar sel oleh tRNA. Nah, tRNA itu adalah RNA transport, ya, RNA transport, ya, tugasnya adalah membawa atau mengikat senyawa asam amino yang dikodekan mRNA. Jadi tRNA itu ibarat sebagai drivernya, dia yang membawa kebutuhan dari mRNA. Nah, ribosom itu adalah organel dalam proses sintesis protein, ya. Nah, ribosom itu ada 2 bagian, yang besar subunit besar, yang kecil subunit kecil, ya. Jadi prosesnya mirip transkripsi, namun dia berupa translasi kode genetik atau kodon. Jadi diterjemahkanlah mRNA menjadi rangkaian asam amino. Kodon itu adalah urutan 3 basa nitrogen dari mRNA. Jadi ini mRNA ini kodon namanya UGC, AUC, GA. Namun 3 ya seharusnya. Itu kodon. Lawannya adalah antikodon. Antikodon itulah tRNA. Jadi nanti tRNA lawan dari ini. U berlawanan dengan timin. Timin U urasil berlawanan dengan adenin. Jadi UA, GC, CG, AT, UA, CG, GC.
CAT. Jadi sebenarnya antikodon dari tRNA itu sama dengan urutan dari DNA sense itu sendiri. Oke, barulah proses ini dia. Kodon mRNA dikenali dengan antikodon pada tmRNA. Jika urutan triplet mRNA AUG, maka urutan antikodonnya adalah UAC. Ya. Jadi kodon pada mRNA disebutlah dia antikodon dari tRNA, lawannya dari tRNA. Jadi triplet antikodon terletak pada satu sisi tRNA saja dan sisi yang lain itu membawa asam amino. Ini contohnya. Oke, ini dia ujung aktifnya, ini asam aminonya. Oke, ini ragam rekayasa asam amino. Jadi cara bacanya itu ini dia U kan? Berarti depannya UU. Kalau U namanya VHE. PHE itu lihat PHE. Mana PHE ini dia fenilalanin. Berarti UU itu fenilalanin. UUC fenilalanin juga. UUA leusin ya, leusin. Demikian gitu bacanya ya. Jadi ini namanya triplet kodon, 33 dia. Nah, perlu yang diingat dalam proses translasi ada yang namanya codon start atau pertanda dimulainya translasi. Contohnya adalah AUG. Mana AUG? AUG. Metionin itu adalah codon start. Ya, jadi hanya satu codon start, AUG. Jadi kalau nggak ada AUG nggak dimulai itu sintesis protein. Berikutnya barulah dia protein yang lain dibaca, kemudian ketemu UAA, UAG, UGA. UGA ini dia, UGA itu adalah stop codon, pertanda sintesis protein berhenti. Ya. Jadi perlu diingat AUG codon start, UAG, UAA, UGA adalah codon stop. Ya. Itu diingat. Nah, ini dia dalam prosesnya pergeseran dari 5 ke 3 ya. Ini dia AUG. Nah, berarti itu di awal mulanya. Codon startnya barulah dibaca berikutnya. Oke, ini dia tahap-tahapnya, boleh dibaca nanti. Nah, itulah terkait tadi tRNA ya, sintesis protein. Nah, sedangkan kita sudah sedikit bahas soal ya. Sedikit bahas soal. Contohnya itu soal ya. Udah dengeran kan? Udah kedengeran soal suaranya kan? Oke, good. Nah, kita bahas soal sedikit. Nah, contoh di sini, basa nitrogen terdapat pada DNA sebagai berikut, kecuali berarti yang tidak terdapat di DNA. Oke? Yang tidak terdapat di DNA. Apa itu yang tidak terdapat di DNA? Ayo. Urasil. Good. Jadi jawabannya C, urasil. Ya, sampai sini good. Nah, DNA di dalam sel terletak pada, ingat ya, DNA itu adalah pembawa sifat. Oke, maka DNA di dalam sel terdapat di dalam inti sel. Ya. Itu dia, inti sel pasti ada DNA. Berarti nanti ada juga dia DNA di dalam mitokondria, itu ada DNA. Ya. DNA mitokondria. Oke. Tuh, di sitoplasma nggak ada DNA, yang ada RNA. Oke, yang ini jawabannya kurang tepat ya, nggak ada yang tepat ini. Bahan dasar DNA. Nah, apa penyusun DNA adalah ada 3 tuh. Gulanya apa gulanya? Gula deoksiribosa. Pintar. Good, deoksiribosa. Fosfat dan basa nitrogen. Jadi jawabannya ini A. Basa nitrogennya apa? Itulah tadi adenin, timin, guanin dan sitosin. Oke. Berikutnya nomor 4. Ada yang bisa jawab soal nomor 4? Struktur dan fungsi RNA. Ayo, apa yang fungsi RNA?
Nomor 1 RNA atau DNA? DNA, good. Nomor 2 RNA, pita tunggal kan? RNA, good. Nomor 3 berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah. RNA. Jadi RNA itu kan saat sintesis protein jumlahnya banyak dia, tapi setelah sintesis protein selesai jumlahnya berkurang. Jadi RNA itu kadarnya berubah-ubah. Jadi sudah tahu ya 2 dan 3. Nah, mengandung pirimidin, sitosin dan urasil. Itu RNA atau DNA? RNA. Berarti 2, 3, 4, ya kan? Mengandung purin, adenin dan guanin ya, 2, 4, 5. Dan terakhir ada ini memiliki komponen gula ribosa. Ribosa itu RNA. Jadi strukturnya itu adalah 2, 3, 4 dan 5, 6. 2, 3, 4, 5 dan 6. 2, 3, 4. Ini ada 2 jawabannya ya. Bisa D, bisa C. Iya, betul. Jadi kalau dia RNA yang 5 kurang tepat ya berarti ya. Berarti 2, 3, 4 dan 6. Ada 2, 3, 4, 6? Nggak ada juga. Berarti kurang tepat, oke? Nah, pasangan basa nitrogen adenin pada RNA. A berpasangan dengan apa? Urasil, good. Kalau pada DNA adenin berpasangan dengan timin. Tapi karena ini RNA, adenin berpasangan dengan urasil, good. Nah, ini dia. Ini soal-soal seperti ini sering muncul nih. Jika urutan basa nitrogen suatu rantai DNA AGC, TAG, GCA, TAC, maka rantai pasangannya, ayo. Ingat ini DNA ya, DNA. Maka buat pasangan DNA. Jadi kalau AGC, A berpasangan dengan A berpasangan dengan T. Berarti AT ini T berarti, ya kan? Ini T, C, G. Berarti depannya T, C, G ya kan? ATC, TCG, ATC, oke, good. Baru CGA, CGT ya, benar. Good, CGT. Baru terakhir ATG. ATG, baru jawabannya adalah E. Sampai sini paham ya? Oke, good. Perhatikan gambar struktur kromosom. Nih struktur kromosom yang seperti ini. Bagian sentromer ditunjuk oleh nomor, nih dia 2, ada jelas ya, sentromer tuh. Urutan sintesis protein yang benar. Ayo. Ayo. Rizky bisa, Rizky? Jawab. Hah? Belum dibuka, tapi udah Ustadz buka. Udah Ustadz buka kok. Oke. Nah, Ustadz jelasin lagi ya. Nah, urutan sintesis protein yang benar. Ya. Sintesis protein diawali dengan apa tadi? Transkripsi. Ini dia. Transkripsi dulu. Baru masuk translasi. Baru masuk pembentukan protein. Elongasi bagian dari mana? Transkripsi. Jadi sebenarnya 1, 2, 3 dan 4. Ya, jawabannya A. Oke. Ini kode genetik ya, yang dibawa mRNA berdasarkan kode genetik dari, kalau mRNA dia mengcopy dari DNA. Kalau tRNA dia mengcopy dari mRNA. Demikian seterusnya.
Oke. Nah, perhatikan tabel berikut. Jika urutan basa nitrogen DNA TGC, TCG, CAT, asam amino yang akan tersusun, ingat, asam amino disusun berdasarkan mRNA. Maka susun dulu mRNA-nya. Timin berpasangan dengan A, berarti A, C, G, A, G, C, ACG dulu apa ACG? Treonin ya kan? AGC serin, berarti treonin serin. Habis itu G T A. Ada GTA? GTA, ada GTA? Enggak ada GTA. Udah nampak nih? Udah. Udah nampak? Udah. Zoom out. Oh iya, afan. Sudah? Sudah? Oke ya, sudah ya. Afan ya. Nah, ini dia treonin, serin. Satu lagi nggak ada jawabannya nih. Seharusnya ini adalah lawannya tadi kan. Oh iya, tadi mRNA kan? G apa? U A. GUA berarti leusin. Maka jawabannya adalah A. A ya. Oke, demikian itu terkait dari pembacaan kodon asam amino. Nah, proses translasi akan berhenti, berarti kodon stop ya. Kodon stop ketika pembacaan bertemu dengan kodon terminasi atau kodon stop, yaitu apa kodon stop? AUG itu kodon start. Ingat ya, tinggal dibalik aja. AUG ingat AGU. AUG, UGA, UAA. UAA itu kayak suara UA gitu kan. Ingatlah itu. Ya, UAA itu kodon stop, UGA itu kodon stop, baru terakhir adalah UAG. Pokoknya depannya U. Ya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasannya. Jika ada pertanyaan coba disilahkan buat chat ya. Ada yang ingin bertanya silahkan aktifkan suaranya biar kita aktif diskusi. Waktu tinggal 3 menit ya sambil Ustadz absen. Abdurrahim hadir. Adnan gak hadir ya. Rabia sudah. Abid, Muhammad Abid. Nama lengkap kalau bisa ya, nama itunya ya. Jadi gak kesulitan kita mencari di absensinya. Akmal sudah. Arbin sudah. Akmal sudah. Jordan sudah. Suli, Muhammad Suli. Oke, Hambali. Oke. Rifki Hafiz. Muhammad Rifki Hafiz. Oke. Zuhri sudah. Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah. Oke. Muhammad Rizki Ilahi. Oke. Nah, setelah ini nanti akan Ustaz kirimkan tugas ya. Tugas ke grup WA ya. Ke grup WA, kerjakan di buku catatannya. Ya. Kerjakan di buku catatannya, nanti difotokan, silakan japri Ustadz ya. Nanti model soalnya tadi kayak DNA apa, mRNA-nya apa. Oke. Kemudian tRNA-nya apa, demikian seterusnya. Nanti sesuai panduannya lihat buku kalian ya, buku paket ini e-booknya sudah Ustadz bagikan. Nanti bisa dilihat di situ jenis proteinnya apa kalau jika ditanya adalah protein. Oke, Zaki Sahidan nggak ada ya. Randi Ramdanil mana ini? Randi Ramdanil belum pernah sekalipun ya. Oke, tetap semangat bahwasannya, ingat selalu bertanya ya. Hafiz nggak ada ya, Hafiz? Oke, tidak ada. Jadi untuk sementara ini hadir adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, sudah semua. Demikian
Setelah ini nanti Ustadz kirimkan tugasnya di grup WA, silahkan kerjakan. Ingat intinya adalah mengerjakan. Benar salahnya belakangan, intinya kerjakan saja. Ya, itu masuk poin penilaian akhir nanti. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Oke. Sekian untuk hari ini, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.